Kisah Kiai dan Santri, lanjutan bagian 6. Gangguan-gangguan jin. Ah, ibu jangan berpikir yang aneh-aneh. Besoknya aku pun kembali ke pesantren, naik bas malam pahala kencana. Ibuku sebenarnya tak mengizinkanku kembali dulu ke pesantren, tapi aku memaksa, karena rinduku kepada Kiai. Sekarang aku telah berada dalam bas yang melaju tak terlalu cepat, karena hujan mengguyur deras di setiap perjalanan. Penumpang dalam bas tak terlalu banyak, mungkin sekitar 12-an orang, karena bas ini nantinya mengambil penumpang di agen-agen penjualan tiket di setiap perjalanan. Aku duduk di tengah sebelah kiri bas. Dan daripada melamun, aku selalu membaca wirid di setiap perjalananku. Bas melaju kadang oleng kanan kiri, ketika rodanya masuk ke jalan yang berlubang dan penuh genangan air hujan, sehingga air di kubangan muncrat menyiram para pejalan kaki atau pengendara motor, pasti terdengar jiancok, atau jiamput, sumpahan khas, ah mengapa tak subhanallah. Entahlah, di daerah Lasem bas berhenti di agen penjualan tiket, para penjual makanan segera masuk menyerbu, takut pembelinya kedahuluan penjual lain, kulihat pembeli tua melangkah pelan, menawarkan dagangan, kulihat makanan kesukaanku, yaitu jagung muda yang diparut kemudian diulek dengan bumbu dikasih telur lalu digoreng, dimakan dengan cabe, enak sekali, di daerahku makanan itu namanya pelas. Berapa nek? 3.000 nak, ku keluarkan uang 3.000-an, nenek itu menerimanya dengan jari gemetar. Nenek sakit? Tanyaku. Perempuan itu mengangguk. Ku keluarkan uang 200-an ribu, lalu ku jejalkan di telapak tangannya, mungkin uangku ini lebih berguna di tangan nenek ini daripada di tanganku, ini adalah uang gajiku melukis di rumah makan. Lumayanlah 2 minggu aku mendapat 3 jutaan. Nenek itu terkejut, tapi aku segera berkata, sudahlah nek, tak usah terima kasih, sekarang nenek tak usah kerja, nenek pulang, dan uang itu untuk membeli obat, sana nenek turun, terus pulang, nenek itu menuruti kata-kataku kemudian dia turun, sampai di bawah kulihat dia melihat uang yang kuberikan. Lalu menatapku dari bawah dan air matanya berkaca-kaca. Kulihat dia mengangkat kedua tangannya berdoa. Sementara aku mulai menikmati apa yang kubeli. Beberapa penumpang naik, dan juga 2 penumpang pasangan setengah tua, kuperkirakan umurnya 50 tahunan, setelah mencari-cari nomor kursi ternyata yang lelaki duduknya di sebelahku, sementara yang perempuan di kursi 2 kursi deretan sebelah kanan arah depan kursiku, bas pun melaju, jam butut di tanganku telah menunjukkan pukul 4:30 sore, tiba-tiba perempuan istri lelaki di sampingku, bangkit dari kursi dan berjalan ke tempat aku duduk. Nak, bisa enggak kita gantian tempat duduk, biar saya duduk di sebelah suami saya, dan anak duduk di kursi saya. Oh enggak apa-apa bu, silahkan, kataku segera memberesi tas dan barangku. Untuk pindah tempat duduk, aku segera pindah tempat duduk yang ditempati perempuan tua itu. Oh rupanya di situ ada penumpangnya, seorang gadis berjilbab, cantik. Entah aku belum melihat wajahnya, aku mengucap permisi lalu duduk, menempatkan tasku di tempat yang aman. Nah, saat mengucap permisi itulah gadis itu menengokku dan mempersilahkanku, kulihat wajahnya terkejut melihatku, tapi aku duduk saja, terus terang aku orangnya tertutup, walau ada gadis di sampingku cantiknya sundul langit, aku tak akan bertanya, juga tak akan mengganggu. Kecuali ditanya, walau dalam hati dak-dikduk, tak karuan, ya namanya tetap juga manusia, ketertarikan lelaki pada wanita, wajar saja, tapi aku bukan tipe lelaki yang petentang-petenteng membawa pedang asmara, lalu kalau ketemu gadis ayu, menusukkan pedang ke dadanya, dan memberikan serangan rayuan yang berbunga-bunga, aku hanya pemuda dingin, kadang aku sendiri merasa kedinginan, tapi mungkin karena rambutku panjang anting ada di telinga, jadi orang lebih mengira aku ini anak nakal. Untuk beberapa saat kami terdiam, sampai gadis itu bertanya padaku, mau kemana mas? Pertanyaan yang wajar, tak wajar kalau dia bertanya mau makan apa mas. Sebab ini dalam bas bukan dalam warung. Mau ke Jakarta, jawabku juga wajar, kalau ku jawab ke Surabaya, tentu aku makin jauh, sebab bis ini menuju ke barat. Kulihat gadis itu, pasti waktu mau bertanya padaku tadi dia berusaha mati-matian membasahi bibirnya. Sebab kulihat bibirnya basah sekali, seperti dikasih madu. Rasanya pasti, setan, menggoda saja. Mbak sendiri mau kemana? Tanyaku sambil melihat hidung mungilnya yang seperti cabai merah besar. Sama mau ke Jakarta, oh, kalau begitu bisa sama-sama dong.
Kataku, kenapa dialognya tak bermutu begini, tapi diteruskan juga. Boleh kenalan Mas? Nama saya Rosalia, cewek itu mengulurkan jemarinya yang lentik halus. Oh Tuhan maafkan aku, sebenarnya aku tak boleh menyentuh tangannya, tapi kalau aku tak menyentuhnya, aku rugi nantinya. Ian Febrian. Tak salah dugaanku, pasti Mas, orangnya, benar-benar tak ngangka, tiba-tiba gadis ini girang bukan main, dan tanganku, ditariknya ditempel ke pipinya yang putih kemerahan, aku buru-buru menarik tanganku, takutnya digigit. Mbak pasti salah orang, kataku takut, jangan-jangan maniak seks, wah kalau diperkosa, aku bisa tak perjaka lagi. Tak mungkin salah, aku begitu lama menyanjungmu, begitu merindumu, memujamu, tak akan pernah salah mengenali dirimu, dia mengatakan bersemangat sampai air liurnya muncrat kemana-mana, apa mungkin dia ngiler yang ngelihat aku? Dulu aku berpikir apakah engkau itu benar-benar nyata. Ternyata engkau benar-benar nyata, tangannya yang halus membelai pundakku. Sial aku jadi merinding, mengapa jadi serumit ini? Benar Mbak ini salah orang, nanti Mbak menyesal. Bagaimana aku akan salah orang? Fotomu aja selalu ku bawa, katanya sambil membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah majalah, dan clipping tulisan dan fotoku, aduh, rupanya ini penggemarku, yang begitu memujaku, memang dulu aku aktif menulis di berbagai majalah. Tapi itu sudah lama aku vakum, kenapa penggemarnya masih ada? Kulihat foto yang ditunjukkanku, dari pertama aku menulis di majalah Jawa Penyebar Semangat, sampai majalah Anita, dan majalah Alkisah. Benar-benar deh aku tak ngangka akan ada yang mengidolakan aku. Benar kan ini Mas Ian? Tanyanya, matanya yang seperti artis Jacqueline itu menyelidik. Dan aku mengangguk. Aku tak kuasa ketika lenganku tiba-tiba direngkuh dalam pelukannya. Mas, aku telah mencoba menjadi gadis idamanmu. Aku yang sebelumnya tak berjilbab, sekarang telah berjilbab, lihatlah Mas. Apakah aku kelihatan cantik? Aku siap menjadi pacarmu bahkan istrimu. Wah aku bertemu dengan penggemar yang tak bisa membedakan dunia fiksi dan dunia nyata. Aku harus bisa lepas dan melepaskan dia dari dunia hayalnya. Semakin sulit aja. Mas, aku boleh ya minta ciumnya? Wah semakin ngawur aja. Kalau aku tinggalkan gadis ini, betapa tak bertanggung jawabnya aku atas cerita fiktif yang ku buat. Aku berusaha menenangkan diri. Gini ya deh Rosa, soal cium itu nanti mudah deh. Waktu kita kan masih panjang, jadi baiknya kita ngobrol dulu, jadi pasangan kan harus mengenal lebih jauh calon pasangannya. Kataku mencoba setenang mungkin. Ros, asli orang Jakarta ya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan, sambil mencari akal untuk keluar dari krisis multidimensi, dibesar-besarkan aja. Iya mas, aku dari Cipinang Muara, katanya kemudian menggelayut, merebahkan kepalanya di pundakku, bisa gawat nih, suara dadaku makin bergeladukan saja. Terus tadinya Ros ini dari mana? Tanyaku mencoba mengusir keinginan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mas Ian ini, kayak tak tahu saja, kan dalam novel itu wanita pujaan mas, mondok di pesantren, jadi saya ya jelas dari pondok pesantren, dari nama pondok, desanya, kotanya aku cocokin semua, aku akan menjadi gadis yang Mas Ian inginkan. Wah sudah sejauh itu. Waduh makin kacau aja. Ruwet, walau bas ini berasa keringat tak urung membasahi punggungku. AC dalam bas hanya mengeringkan keringat yang ada di wajahku. Tapi tak mengeringkan keringat di dalam bajuku, sementara gadis di sampingku yang masih memeluk tangan kananku dan kepalanya rebah di pundakku, tertidur. Aku mungkin tak bisa menyelesaikan masalah ini, biarlah aku berserah pada penyelesaian Tuhan. Maka aku pun membaca wirid dan mencoba tidur, aku berharap setelah tidur gadis ini tak ada, atau masalah ini hanya mimpi saja, bagiku terlampau sulit untuk mencari jalan keluarnya. Aku benar-benar tak menyangka hanya karena cerita fiktif, bisa menimbulkan masalah sebegini peliknya, setelah wirid dan hatiku tenang maka aku pun tertidur. Malam mulai merambat, dan gadis di sampingku masih lelap dalam tidurnya, lagu stasiun balapan mengalun dari speaker mendayu-mendayu, disusul lagu Sri Minggat, lagu Jawa itu kadang membuatku sedikit tertawa, tapi aku segera memejamkan mata lagi. Ingin sedapat mungkin berlari dari kenyataan ini, sampai besok saja sampai aku terlepas dari gadis di sampingku ini, kenapa begitu susahnya, dadaku terasa sesak akan himpitan, aku segera memenuhi ilallah,
Ku ulang-ulang untuk mencari pegangan atas kegelapan yang mulai membutakan mata hati. Ya Allah, lindungi aku dari kenistaan nafsu, dan segala macam tipu dayanya. Aku telah tertidur lagi dengan lelap. Sampai kurasakan ada tangan menepuk pundak kiriku, tepukan itu kurasakan keras, jadi tak mungkin aku bermimpi. Aku tengah tengok, semua penumpang tertidur, lalu siapa yang menepuk pundakku? Ku menengok ke kanan kiri ingin tahu bus ini sampai di mana, dan betapa terkejutnya aku ketika kulihat ke sebelah kiri bus ini sedang membelok ke kiri, dan di sebelah kiri ada warung tepi jalan yang kayu gentengnya menjorok ke jalan, sehingga kalau bus terus membelok tak diragukan lagi kaca kirinya akan menghantam kayu warung itu. Stop! Aku menjerit sekencangnya. Sampai gadis di sampingku melonjak kaget bukan alang kepalang. Tapi rupanya supir bus tak memperdulikanku, mungkin mengira aku sedang mengigau. Dan tak bisa dielakkan lagi. Duar, kratak-krik, tar-tar. Suara kaca bus sebelah kiri pecah berhamburan. Jerit penumpang ramai, juga jerit mengadu dari penumpang yang terkena pecahan kaca. Stop! Suaraku keraskan untuk mengalahkan ribut suara panik penumpang, karena aku takut sopir bus akan memundurkan busnya, tapi kekhawatiranku langsung terjawab. Mungkin karena paniknya sopir, bus pun dimundurkan ke belakang, dar-tar, KKR. Kembali terdengar, kaca bus yang tadi menghantam kayu pojok warung dan kayu yang masuk ke dalam bus begitu saja menyapu kaca yang tersisa dan masih menempel karena skotlet bening melapisi kaca, terdengar lagi jerit penumpang. Sekarang semua orang meminta bus berhenti, para penumpang berebut turun, kulihat 3 kotak kaca bobol pecah tak karuan. Banyak orang terluka wajahnya karena terkena pecahan kaca, termasuk suami istri yang sekarang menempati kursi yang tadinya kududuki, dan mereka berdua lukanya paling parah, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Seandainya aku yang masih duduk di situ, apa jadinya aku? Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkanku. Aku tak membayangkan bagaimana seandainya aku ngotot tak mau pindah tempat duduk, walau aku mendapatkan cobaan gadis yang duduk di sampingku. Ah! Mana gadis tadi? Aku tak melihatnya, kenapa aku harus mencarinya? Bukankah dari rumah awalnya juga berangkat sendiri-sendiri? Aku membetulkan letak tas punggungku, ketika 2 bus cadangan datang untuk menampung penumpang, aku segera masuk ke dalam satu bus, dan mencari kursi yang masih kosong, karena bus ini telah terisi penumpang. Bus yang kutumpangi pun melaju lagi, para penumpang ramai membicarakan kecelakaan yang terjadi. Jam tangan bututku kulirik, menunjukkan jam 10:15. Aku menyandarkan tubuh di kursi dan menempatkan badan senyaman mungkin lalu biasa memulai wiridku. Rupanya kecelakaan tadi jawaban atas doaku agar aku selamat dari gadis yang mati-matian mengidolakanku. Entahlah, aku pun tertidur, sampai bus berhenti di rumah makan. Aku segera turun menyusul penumpang yang lain, ku baca tulisan di rumah makan itu Niki Subang. Kiranya telah sampai di Subang, bersambung, bagian 7.